kira-kira siapa yang bisa apple to apple dengan Ahok ini? Nah, ini Mas Ray Rangkuti ini, Bang Ray ini saya minta dalam pengamanan, karena dia kan pure publik, jadi sebenarnya Vox Populi itu Mas Ray akan menyuarakan itu bagaimana sebenarnya calon-calon potensial yang bisa apple to apple melawan Ahok ini. Bang Ray, silakan, karena kejujuran dia itu jadi cerminan publik. Silakan Bang Ray. Terima kasih. Memang mungkin Pilkada DKI Jakarta itu menarik tentu karena ada unsur ibu kota negara, kedua ya ada presiden sejarah di mana Gubernur DKI dapat melaju menjadi calon presiden, sehingga dengan begitu orang melihat sudah mulai ada semacam getaran psikologik kalau Gubernur DKI Jakarta itu punya potensi untuk jadi calon presiden. Artinya orang sudah mulai berpikir kalau mau jadi calon presiden kuasai DKI Jakarta, kira-kira begitu. Padahal sebenarnya di satu segi kita di elemen civil society ini menurut saya berpikirnya memang sudah mestinya ke depan calon presiden kita itu yang muncul dari gubernur-gubernur atau muncul dari kepala-kepala daerah, tapi tidak hanya dari Jakarta, bisa ya dari Jawa Barat, bisa ya dari Jawa Timur dan sebagainya. Sehingga kita sudah mulai mengembangkan bahwa Jakarta itu bukan sentralisasi dari semua kekuasaan seperti terjadi di zaman Orde Baru. Jadi sesuai dengan semangat desentralisasi, ya mestinya Jawa Barat, Jawa Timur mungkin lebih tepat gitu ya dilihat sebagai ujian bagi calon presiden karena penduduknya yang besar, beragam, mungkin juga dengan tingkat apa istilahnya kerumitan. Nah itu pertama. Sekarang ini kita berhadapan dengan suasana calonnya hanya Ahok. Sehingga pilihannya milih Ahok atau tidak milih Ahok. Jadi kan milih tetap yang keluar nama Ahok, tidak milih yang keluar juga namanya Ahok gitu loh kira-kira kan. Iya, karena definisinya sekarang milih Ahok dan tidak milih Ahok. Nah oleh karena itu sekarang mungkin polarisasinya adalah mereka yang akan memilih Ahok, ini kan kalau dilaksanakan pilkada sekarang, dan tidak memilih Ahok karena belum ada lawannya. Di satu segi menurut saya ini kerugian besar bagi warga DKI Jakarta khususnya, tentu bagi demokrasi kita secara menyeluruh. Sebab kenapa gitu? Karena akibatnya kemudian isunya nggak terbangun. Menurut saya kita maksud adalah isu-isu yang positif. Berbicara Ahok, orang hanya terbentuk pada persoalan caranya berbicara, bla bla bla. Bukan soal prestasi-prestasinya. Termasuk di dalamnya banyak orang yang mempersoalkan soal apakah Ahok terlibat dalam kasus rumah sakit Sumber Waras, misalnya begitu. Jadi pada saat yang bersamaan karena nggak ada kompetitornya, kita tidak bisa membandingkan apakah situasi yang sama juga terjadi pada calon-calon di luar Ahok ini. Lebih dari itu tidak bisa menarik isunya dari persoalan apakah saudara Ahok ini bersih atau tidak menjadi persoalan yang lebih substantif bagi apa yang kita inginkan 5 tahun ke depan soal DKI Jakarta. Ini menurut saya kerugian besar bagi warga DKI. Oleh karena itu, bagi saya kebutuhan sebetulnya begini. Kan kalau kita tanya partai politik itu kenapa sampai sekarang belum mengeluarkan nama, pasti mereka jawabnya karena ada prosedur di dalam partai yang harus dilewati. Dan prosedur itu namanya semacam seleksi calon kepala daerah. Itu sih ideal banget gitu. Itu proses yang ideal lah ya, bahwa partai-partai politik itu melakukan prosesi seleksi calon kepala daerah di internal partai politik mereka. Tetapi pada saat yang bersamaan proses itu menurut saya mereka merupakan hak publik juga. Hak warga DKI apa? Hak warga DKI itu untuk mengenal calon-calon pasangan dari partai politik lebih jauh, lebih dalam dan lebih lama. Jadi sebaiknya tabiat mencalonkan calon kepala daerah last minute itu harus dihindari. Karena itu sama dengan tidak memberi kesempatan kepada warga DKI mengenali calon mereka. Kalau kita pakai misalnya Agustus batas akhir pendaftaran pasangan calon, berarti hanya ada Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari.
hanya ada 6 bulan bagi warga DKI untuk mengenali siapa calon-calon mereka. Tentu tidak fair bagi publik. Bagi warga DKI Jakarta khususnya, oleh karena itu mestinya dari sekarang sudah harus ada nama dari partai politik yang pasti akan mereka usung untuk calon gubernur DKI Jakarta. Sayangnya itu belum ada. Nah sekarang semua orang jadi terfokus per Ahok. Yang uniknya kalau kita lihat peta penolakan terhadap Ahok ini lebih banyak didominasi oleh 3 faktor atau 3 segi. Segi pertama, Ahok dianggap dari etnik tertentu tidak kemudian disukai. Kedua, karena dianggap bukan Muslim dan oleh karena itu juga tidak disukai. Tetapi agak jarang Ahok ini tidak disukai karena prestasinya, karena kinerjanya itu. Kan ini kan sebetulnya tidak bagus bagi demokrasi. Jadi kalau kita lihat runtutan atau basis para penolak itu dibagi di atas 3 segmen ini. Mereka menolak Ahok karena etnisnya, mereka menolak Ahok karena non-muslimnya, dan yang terakhir adalah mereka. Tapi agak jarang kita mendengar mereka menolak Ahok karena prestasinya. Padahal kan sebetulnya 1 dan 2 ini sudah tidak jadi ukuran dominan sebaiknya di dalam tradisi demokrasi kita. Udah lewat nih persoalan etnik, mestinya udah lewat. Persoalan agama mestinya udah lewat. Yang jadi fokus orang ini mestinya adalah persoalan dia tidak dipilih karena prestasi. Nah sayangnya perdebatan soal prestasi Ahok ini yang agak jarang di DKI Jakarta sekarang. Yang muncul adalah soal etnik, soal agama, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kawan-kawan sekalian, kalau kita lihat dari 3 peta itu, secara keseluruhan rasa-rasanya Ahok memang tidak akan terkalahkan kalau dilihat dari 3 segmen itu. Kalau orang hanya bicara soal etnik, bicara agama, minus prestasi Ahok, saya pikir kemarin itu kalau benar survei yang dilakukan oleh DNJA, maksimal itu cuma 40%. Jadi orang menolak Ahok itu karena agama dan suku hanya 40%, jadi 60%-nya masih Ahok. 60% itu artinya orang suka dengan suku Ahok, orang suka dengan orang orang tidak mempermasalahkan sukunya dan tidak mempermasalahkan agamanya. Hatta itu 60% pemilih. Di luar, ya tentu saja ya, di luar orang yang sesuku dan seagama dengan Ahok. Jadi tinggi sekali. Yang 40% itu kalau benar nggak ya survei dari DNJA itu yang sekarang beredar di pusat-pusat, ya, yang mengatakan bahwa 40% umat Islam itu nggak suka sama Ahok. Hanya 40%. Berarti mayoritas umat Islam itu suka sama Ahok. 60%. Itu di luar pemilih non-Muslim yang juga etnik Tionghoa. Artinya apa? Artinya bisa jadi kalau udah begitu cara pandangnya, Ahok sudah dapat 70-75%. Kalau cara bacanya begitu. Ya umat Islam itu ininya gitu. Berat dong kalau 70-75%. Umat Islam yang tidak suka Ahok karena agama dan etniknya cuma 40-60-nya nggak ada mempersoalkannya. Tapi meskipun kita mengatakan bahwa dia tidak pilih dia, misalnya begitu ya, belum tentu dia oke lah kita buang 10% mereka ini melihat Ahok karena prestasi. Artinya 50%. Kalau ditambah dengan komunitas Muslim plus juga komunitas etnik, bisa-bisa Ahok sudah di angka 60%. Nah, selesai putaran satu putaran. Itu yang menurut saya membuat partai-partai juga gagap sekarang ini. Kalau tadi Romo bilang rada-rada bodoh itu ya, gagap partai politik itu. Karena memang apa ini? Karena mereka terlambat bangun menurut saya. Sudah 60% gitu, rata-rata tingkat kemenangan Ahok itu, mereka belum punya calon sama sekali sampai detik ini, tinggal 2 bulan lagi. Bagaimana mereka mempasarkan orang itu? Yang muncul sekarang justru nama di luar yang menurut dugaan kita nggak akan dicalonkan oleh partai, seperti Yusril Iza Mahendra, sulit. Adi Aksa Daud, sulit. Sandiaga Uno, kira-kira gitu ya. Yang cewek satunya itu. Pendek emas, Emas kasus ada. sulit.
Padahal kalau lihat dari survei, Yusril ada nomor 2 kan. Di bawahnya baru nomor 6 seingat saya yang terakhir surveinya catat Hidayat Nur Wahid. Jadi saya bingung, apa yang membuat partai ini sampai sekarang tidak menetapkan pasangan calon mereka? Di tengah situasi di mana calon mereka tidak populer, elektabilitasnya rendah gitu loh. Kecuali Ahok itu kalau bukan karena persyaratan administratif, dia mau mencalonkan last minute juga nggak ada masalah sebenarnya. Kalau Ahok, karena dia udah sekarang aja di angka 60 berkisar. Kalau kita pakai survei yang dipakai oleh DNIA mengatakan 40% komunitas muslim itu nggak suka Ahok, 60%-nya nggak mempersoalkan. Taruhlah 10% kita buang udah 50%. Ditambah komunitas non muslim ditambah dengan etnik Tionghoa mungkin dia bisa dapat 10%, 60%. Jadi last minute dia daftar pun tidak ada masalah bagi Ahok. Dia udah ada sekitar 60% di tangan. Dan kira-kira gitu. Ini 20% pun tidak ada, dicalonkan juga di ujung gitu. Nggak masuk akal saya. Partai-partai politik ini. Nggak masuk akal saya. Cara berpikirnya mereka itu nggak masuk. Nggak masuk kalau tarik dari marketing. Ini promosinya bagaimana? Ahok sudah 60% udah promosi 1 tahun sebelum pilkada, kan kira-kira gitu. Dia udah mengatakan saya maju nih, sehingga semua fokus sekarang melihat Ahok calon gubernur, kan kira-kira. Yang di kepala orang sekarang Ahok calon gubernur, Ahok calon gubernur, kira-kira begitu. Ada barang belum dikenal, apalagi belum dikenal, apalagi mau dibeli, kan kira-kira gitu. Dipasarkan justru sebelum toko ditutup. Kita gitu kan. Siapa yang mau beli? Ya kan? Kalau toko tutup jam 6, dipasarkan oleh dia itu jam 3 sore. Siapa yang mau beli? Dan sebagainya itu. Nggak masuk akal saya. Cara partai politik ya, kalau kita tadi pakai teori marketing. Itu yang saya sebut partai politik gagap. Kenapa partai politik gagap? Karena itu tadi, memang mereka absen, lupa untuk menyiapkan calon alternatif dari saudara Ahok ini. Nah, sekarang rakyat datang, bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Kawan-kawan sekalian, kalau saya pribadi merasa ya, setidaknya harus ada 3 calon di DKI Jakarta itu. Dugaan saya ya. Harapan kita juga begitu. Pertama tentu Ahok sebagai calon non partai politik. Yang kedua mungkin PDI, PAN dan PKB bisa gabung dari satu partai. Nah, nama Susi bisa tuh. Wadik. Ya, saya agak segan ya. Ini dengan ini kurang-kurangan. Saya belum melihat Apa? Ibu Ani ini apa ya. Tapi populer loh menurut Populer, ya. survei kita populer. Kalau yang populer di DKI nomor 2 itu Desi Ratnasari. Iya. Desi. Oh, ya. Jadi populer pertama itu adalah Ahok, yang kedua Desi, yang ketiga Yusril. Populer ya. Tapi elektabilitas Desi itu nggak di bawah 5%. Jauh. Nah, maksud saya kalau elektabilitas, kalau soal populer, Desi itu jauh lebih populer. Mungkin ya dibanding Ibu Ani gitu ya. Desi itu, meskipun saya kritik karena masih sering ngomong di salah satu televisi swasta ya untuk ngelola acara gitu. Mestinya itu etik gitu ya. Nah itu mungkin Desi plus Jarod ya, mungkin bisa ya. Desi tadi memenuhi seperti yang disebutkan oleh Romo, popularitas oke, sikap tegasnya oke, kapasitas ya itu yang memang jadi question kita, pertanyaan kita. Tapi kan sejauh ini di Kementerian Kelautan Bu Susi populer lah, meskipun ternyata kalau kita cek nelayan, banyak nelayan yang mengeluhkan kebijakan-kebijakan dia. Nah, yang ketiga, koalisi kemungkinan Golkar, Gerindra, P3, Demokrat dan PKS gitu ya. Saya betul-betul koalisi ini koalisi bingung menurut saya. Jadi Golkar, P3, Demokrat, PKB, PKB ini akan agak fleksibel, bisa dia juga nanti ke Ahok ya. Jadi mungkin yang udah pasti itu Golkar, Gerindra, P3, PKS dan Demokrat mungkin. Nah, ini menurut saya koalisi bingung. Kebingungan sekarang dan calonnya siapa gitu. Mau dipakai Yusril kan melalui partai. Kenapa ini melalui partai? Ya karena ya Yusril kan sama aja statusnya dengan Ahok.
sama-sama di luar partai mereka, ini sih menguntungkan Yusril banget nih situasi ini. Gitu. Kenapa? Yusril dia dapat aja sekarang 12% nih Yusril ya. Dan mau dicalonkan seperti mau dicalonkan, itu udah membuat partainya disebut di mana-mana. PBB itu iklan gratis bagi partainya. Untuk banget. Apalagi kemudian koalisi bimbang ini, koalisi ragu ini. Gitu. Jadi satu kan calon independen, yang kedua koalisi gagap. Ya, koalisi gagap ini PDI, PAN dan PKB lah kira-kira itu gagap. Nah, koalisi ragu ini Golkar ya kan. Ya, Gerindra, P3 Demokrat itu. Kalau betul mereka calonkan Yusril, justru naik lagi itu status partainya. Karena partai yang sama sekali tidak punya kursi di DPRD justru jadi calon gubernur dari partai-partai yang menguasai kursi di DPRD. Itu sih secara psikologik memberi semangat yang luar biasa bagi kader-kader PBB di mana-mana. Dan menurut saya itu salah satu target dari Yusril. Yaitu strategi marketing. Gagal, nggak dicalonkan untung, dicalonkan juga untung, kira-kira gitu kan, nggak dicalonkan saja dia untung. Nama PBB-nya berkibar di mana-mana. Itu juga kan yang diambil oleh Nasdem dan Hanura dengan mencalonkan Ahok. Nggak perlu pakai transaksi uang dia, mahal-mahalan gitu. Tapi dia investasi untuk pemilu 2019 yang akan datang. Kita harus ingat PDI 2012 itu nomor 3 di DKI, Gerindra nomor 6. Tapi ketika mereka mencalonkan pasangan Jokowi Ahok, PDI nomor 1, Gerindra nomor 2. Efek dari Jokowi Ahok. Mungkin juga Nasdem sama Hanura memperhitungkan itu. Efek dari mendukung Ahok. Nah, PDIP saya pilih sebagai gagal itu, sebab kalau dia mau frontal juga dengan Ahok, nggak bisa. Rugi. Begini-begini Ahok punya jasa dari PDI Perjuangan. Sukses mengamankan pelaksanaan pemilu presiden di DKI Jakarta, yaitu status Ahok sebagai PJS di situ. Jadi kalau dia dengan frontal dengan Ahok, dia repot juga. Kalau dia misalnya berpaling ke kawan-kawan Yusril, makin repot. Jarang ada ketemu kita mendengar ya PDI yang sekuler dengan partai Islam seperti Yusril. Repot ini. Makanya itu yang saya sebut PDIP dengan teman koalisinya sebagai koalisi gagap di DKI Jakarta ya, gagap nih, bingung. Nah, yang ketiganya adalah koalisi bingung. Golkar, Gerindra, P3, apalagi sekarang Gerindra kena isu soal suap Sanusi, ya, makin berat lagi, dan seterusnya. Jadi apa namanya ya? Kalau menurut saya tadi benar dalam situasi seperti sekarang ini. Partai harus mulai mengalihkan isu mereka dari hal-hal yang bersifat sara ke hal-hal yang bersifat substantif. Tidak ada lain cara. Karena itu Ahok harus ditantang di wilayah isu. Nah, itu benar. Kalau Ahok tegak, keras, pendiriannya misalnya begini-begini, itu sih hampir sama dengan Susi juga yang sama. Susi diperingatkan keras oleh Yusuf Kala, dia lawan juga, kan kira-kira gitu. Kan kira-kira gitu misalnya nih. Dilawan juga oleh dia, misalnya seperti itu. Cuma apa istilahnya ya? Apalagi kalau kemudian dihadapkan pada isu reklamasi. Ahok dalam posisi mendukung reklamasi, sementara mungkin Susi jelas-jelas kalau kita lihat dari kebijakannya menolak proses reklamasi. Jadi itu yang kita sebutkan tadi. Jadi kalau Ahok ini ditantang isu per isu, itu mungkin jauh lebih mendekatkan kader-kadernya ini ataupun apa istilahnya ya, popularitas, elektabilitas para pesaingnya akan melaju. Saya selalu mengatakan ada 3 hal sebetulnya yang bisa ditantang dari Ahok. Pertama adalah apa benar Ahok itu gubernur dengan prinsip pengelolaan pemerintahan yang bersih. Nah, itu harus ditantang oleh yang lain, bahwa dia masih bisa lebih baik dari Ahok dalam wilayah itu dengan sistem yang jauh lebih mungkin diakses oleh publik. Ya itu harus dipikirkan oleh partai, tapi kan partai nggak mungkin melahirkan orang kayak begini, itu persoalan kan repot. Yang kedua, Ahok itu hampir semua kita lah mengatakan seperti melayani kelompok kelas menengah ke atas di Jakarta, tapi agak jarang melayani kelompok kelas menengah ke bawah. Sebetulnya ini isu empuk bagi partai. Karena pasti mereka bisa melahirkan kader yang
menjadikan Jakarta rumah bagi siapapun warga negara.